Udah mulai nih? Yuk. Aduh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngaso dimanapun berada. Iya. Kalau ngaso bulan kemarin kan kita Ramadan ya. Ngobrol sore di kesempatan setelah Lebaran ya. Iya, ini beda lagi ngaso suasananya. Hari ini saya bener ngaso nih. Jadi mau istirahat dulu di tempat salah satu teman kita ya. Sebelum dikenalkan dulu saya mau ngucapin karena masih dalam suasana lebaran jadi mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat sobat ngaso dan viewers atau subscriber dari YouTube YKPTV. Dan kali ini saya ngaso di rumahnya Bu Erna. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam. Waduh, suaranya emak-emak bener. Sesuai. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita sambil nemenin saya ngaso. Saya ngopi sendiri nggak apa-apa nih Bu ya? Nggak apa-apa. Saya ngopi ya. Udah bebas ini, udah Iya, bukan Ibu lagi puasa bikin lagi. satu doang sih. Ya. Ya, enak banget ya. Enak banget ini. Estimasi kopi yang bikin. Betul. Katanya ini warung kopi Ibu ya? Insya Allah. Insya Ya. Allah. Baik Bu, kita ngobrol di suasana sore kali ini. Saya mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana tunanetra atau disabilitas netra ini menjalani kesehariannya, terutama ini dalam ke rumah tangga nih Bu. Nah, sebenarnya sama nggak sih Bu atau ada bedanya nggak sih Bu ketika tunanetra atau ibu-ibu netra nih menjalani hari-hari sebagai ibu-ibu rumah tangga, baik itu masak, bebersih, bebenah, pokoknya ala ibu-ibu rumah tangga, ada bedanya nggak sih Bu sama orang-orang yang awas itu Bu atau non tunanetra Bu Erna? Baik. Mengenai keseharian ibu-ibu untuk disabilitas netra saya rasa sama aja. Cuman mungkin ada seberapa perbedaan yang misalkan dilakukan sama orang awas itu misalkan mengerjakan atau mau ngambil sesuatu, misalkan ngambil ini dari ini, jadi kita harus Misalnya ngambil sendok gimana tuh kalau bisa ngambil dirak? sendok, misalkan dirak kita harus, jadi posisinya itu harus tetap di situ karena memang kita bukan memakai visual atau penglihatannya. Jadi kita ingat nggak sih kita naruh itu di mana. Jadi kita mau masak itu jangan sampai kita kompor udah nyala kita masih nyari-nyari ini misalkan bumbu atau apa. Jadi kita harus tahu letaknya di mana gitu. Makanya kalau misalkan kita bertamu ke rumah orang terus nanti kita membantu atau misalkan apa, jadi kita juga belum bisa adaptasi kayak di rumah sendiri. Kalau rumah sendiri kan kita tahu letak ini naruh misalkan barat ini di sini, tempat ini di sini, jadi kita nggak ragu-ragu lagi. Tapi kadang-kadang suka lupa juga, misalkan kita naruh peso nih sampai di mana naruh peso padahal jadi panik duluan gitu ya. karena kita udah nggak dibiasakan naruh di tempat kita gitu. Jadi kalau ibu-ibu netra umumnya naruh sesuatu itu atau ngatur letak tempat itu nggak pernah posisinya berubah ya Bu ya. Kalau misalnya contoh nih, truk sendok ada di kanan wastafel, nah itu dipastikan nggak pernah berubah tuh Bu ya posisinya Bu ya. Iya, jangan berubah karena nanti kalau misalkan kita berubah atau Bingung lagi. Nah, misalkan orang lain yang menggunakan nanti naruhnya asal naruh, nanti kita pas mau memerlukan bingung di mana naruhnya deh. Itu kalau ngatur-ngatur posisi letak wadah, rak dan sebagainya itu ibu sendiri apa dibantu sama yang lihat biasanya? Ya biasanya sih kita, cuman kita juga harus minta tolong, misalkan ini cocok nggak sih di sini naruhnya gitu, cocok nggak, jadi kita juga harus menyesuaikan gitu. Menyesuaikan rapi apa enggak gitu ya. Apa enggaknya. Takutnya pada kita rapi, tahunya terlalu pinggir kan Iya. kedupak repot juga ya. Kesenggol. Ngomong-ngomong ibu saat ini tinggal di mana Bu? Saya tinggal di Jombang, Tangerang Jombang Selatan.
Suami sama tunanetra juga. Sama gitu. Sama. Udah punya ini Bu, anak? Benar. Ada anak sama tunanetra juga tahu. Insya Allah enggak. Awas ya. Tiga-tiganya. Oh, ada 3 anak? Iya. Masya Allah. Jagoan semua apa kolaborasi Bu? Maksudnya? Kolaborasi cewek cowok apa cowok semua? Alhamdulillah cewek 1, cowok 2. Alhamdulillah. Nah ini Bu yang sering jadi pertanyaan masyarakat. Emang kalau nikah sesama netra nggak ada kekhawatiran anaknya itu netra juga Bu? Nah kalau itu kan anaknya awas semua. Mungkin bisa jelasin Bu kenapa pandangan masyarakat itu kayak gitu Bu? Ibu yang sudah menjalani kan alhamdulillah anaknya awas semua. Mungkin karena faktor apa nih Bu? Apa keturunan atau penyakit apa gimana Bu? Kalau nikah itu nggak mesti sama netra terus anaknya netra juga. Ya kalau masalah itu mungkin dari faktor keturunan, tapi ya itu hanya Allah yang tahu ya. Ada juga walaupun keturunan tapi tidak harus anaknya seperti itu, tapi ya ada juga walaupun keturunan tapi kalau misalnya harus sama ya gimana gitu. Ya balik ke yang maha kuasa yang maha pencipta. Tapi kalau ibu sendiri dulu netranya sakit atau genetik atau keturunan? Dari lahir. Oh dari lahir. Tapi karena sakit gitu ya, bukan karena penyakit mata atau apa gitu. Emang dari lahir ya. Sejak bayi langsung ya. Oh iya. Tapi alhamdulillah anak 3-tiganya awal. Ya terakhir ibu udah soal rumah tangga itu. Ibu kalau masak itu gimana Bu? Maksudnya ibu tahu nih racikan bumbunya matang-matang udah motong-motong bawang kok tangannya bisa nggak kepotong apa gimana perasaan juga itu dari segi kebiasaan kita juga. oh kebiasaan Awalnya saya juga takut. oh gitu awal-awal nyoba dulu Awalnya saya terutama di kompor ya kalau mungkin iya kalau gas kayak, gitu ya enggak bukan dia masih itu ya minyak masih minyak. Terus terang ibu saya tuh paling nggak boleh saya mengerjakan mereka tuh nggak boleh sampai saya kalau misalkan potong minyak tuh insya Allah sih saya diajarin ya karena udah mungkin harus begini gitu potong raba-raba harus kalau habis dipotong kan saya badung orangnya pengen tahu kalau dari ada yang potong bawang saya pegang ini hasil potongannya seperti berarti harus seperti ini. Nah ibu saya tuh dulu paling nggak boleh kalau saya mengerjakan sesuatu harus diam aja harus kita harus menerima yang sudah jadi nggak boleh takutnya ya mungkin khawatir takutnya pecah gitu tapi kalau namanya saya pengen bisa nanti kalau saya gini gimana gitu kan jadi saya suka ngumpet-ngumpet dari orang tua kalau orang tua kan mesti jualan gitu jadi saya begitu nyampe rumah makanan tuh udah tersedia ini siapa yang bikin saya sendiri ya dia gitu. nggak bisa ngapa-ngapa lagi ya udah dia makan dia udah saya gitu. Jadi, tapi pertama kali nyoba masakan gimana katanya dulu ibu ya alhamdulillah langsung gini ya terus ada rasanya ada gitu rasanya bisa gitu tapi kalau yang ini lagi nah kalau untuk menggoreng emang kita harus ini juga nah untuk dan kali itu saya di penggorengan aja menggoreng misalkan goreng apa harus ada yang gosong dulu tahu atau tempe gitu kalau tempe emang nggak begitu ini ikan mungkin ya kerupuk sama ini kerupuk kalau ikan kan masih bisa diatasin ini yang kering-kering itu saya justru belajar menggoreng yang kering-kering jadi gimana nih bisa nggak sih kayak ya karena kan kerupuk dari warna ya matang-matangnya dari warna kalau nggak salah ya iya jadi ternyata asal kita lakukan asal kita berlatih mau misalkan apa ya kita insya Allah kita juga bisa gitu cuman mungkin beda dengan yang awas kalau yang awas tuh memerlukan mata jadi dilihat kalau kita benar-benar harus konsentrasi harus benar-benar ini gitu karena ini matang nggak sih nah itu patokan matang apa enggaknya ibu dari mana gimana ya karena aroma apa gimana ya mungkin aroma kalau lagi pilek gimana nggak bisa cuman kalau saya kekurangannya kalau lagi goreng jangan lagi hujan campur sama bau tanah itu ya kan bisa saru gitu bukan masalah bau tanahnya jadi saru jadi kedengarannya gimana iya karena audio ya pendengaran gitu. mana suara penggorengan mana suara hujan jadi saru gitu itu aja jangan pakai hujan baik jadi ternyata sobat ngaso kalau kita simak obrolan tadi sama Bu Erna baik
penyandang netra ataupun ibu rumah tangga pada umumnya ya, masyarakat pada umumnya, ketika menjalani keseharian sebenarnya nggak jauh beda. Bedanya cuma di tekniknya aja ya Bu ya. Kalau orang awas, ya ibu-ibu awas, belajar kemana, kan lebih gesit dia karena ada mata gitu kan mengenai. Nah kita juga yang tunanetra bisa lebih gesit sobat ngaso yang tunanetra. Bagaimana caranya gesit? Kata Bu Era tadi, dengan kebiasaan ya Bu ya. Kebiasaan, kemudian rajin latihan. Nggak semata-mata Bu Era bisa jalan ke sana ke sini sendiri. Awal-awal menyasar juga ya Bu ya. Takut juga, tapi karena pembiasaan akhirnya beliau jadi tidak asing dengan baik masakan ataupun lingkungan, sehingga beliau dengan keseharian rumah tangganya itu terbiasa dan bisa melakukan seperti teman-teman pada umumnya. Bu, udah sholat, ibu saya mau pulang dulu Bu. Oh gitu. Ya, takutnya kemalaman gini. Padahal masih ini ya, masih seneng ngobrol tapi. Iya makanya itu, bukannya nggak mau lama-lama, soalnya kalau kemalaman aku dari Jombang suka jarang ketemu. Makasih Bu ya ilmunya nih Bu, udah bisa bermanfaat. Baik sobat ngaso, saya Kang Dana, sekian dulu ngaso kita pada sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe dan juga like untuk konten-konten ngaso ataupun konten lain di channel YKB TV. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye-bye.